Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Apa kabar sahabat kehidupan semuanya? Semoga pada hari ini, saat ini kita senantiasa dalam keselamatan, kasugengan, kasarasan, dan kerahayuan tentunya. Oke, sahabat kehidupan semuanya. Kali ini kebetulan saya sedang silaturahmi ke Siti Hinggil Subileng di Kebumen Utara, yaitu di Desa Giri Tirto, Kecamatan Karanggayam. Nah, kali ini saya ditemani oleh sosok yang luar biasa, yaitu beliau Ki Pandawa Jati. Beliau merupakan dukun kopi, dukun kopi Nusantara. Apa kabar Ki? Lama tak bertemu. Alhamdulillah sehat Ki. Sugeng. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir ke Siti Hinggil ini. Ya, kebetulan ketika saya main ke tempat beliau, diajak beliau untuk ke Kali Tempuran nih Ki. Iya. Kali Tempuran itu merupakan apa Ki? Ya, kali yang dua bertempur ya. Oh, berarti pertemuan dua Iya, sungai ya, pertemuan dua sungai yang menyatu gitu ya. Iya. Iya ya. Ini merupakan Kali Tempuran yang namanya Kali Sawangan ini. Iya. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lah, karena beliau memang ahli di bidang perkopian dan beliau juga seorang budayawan, seorang pelaku spiritual juga, seorang penekun ajaran Jawa dan Kejawen juga. Dan tentu beliau merupakan sosok yang tidak asing lagi di dunia perkopian Nusantara gitu kan, dengan salah satu produknya yaitu kopi gemplong. Kopi gemplong itu maksudnya apa Ki? Iya, gemplong itu kata dasar yaitu dari gemplong, numbuk. Ditumbuk gitu ya. Berarti memang kopinya tradisional ya, ditumbuk gitu ya. Tradisional. Oh iya. Kopi gemplong merupakan brand Kebumen yang diprakarsai oleh beliau, oleh panjenengan ya Ki. Iya. Oke Ki. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini sambil ngobrol mana Ki? Ya. Wah, ini sambil kopi, kopinya ya. dicoba. Coba ini kopinya. Kopi gemplong khas Kebumen. Mantap Ki kopinya Ki. Ya. Nah, ini mengenai kopi Ki, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ki. Manfaat kopi itu sebenarnya apa Ki dalam kehidupan, untuk kesehatan itu kan, lalu di bidang spiritual dan kehidupan tentunya. Yang pertama di kesehatan dulu gitu. Kenapa kok kopi itu untuk kesehatan manfaatnya apa saja? Ya. Jadi kalau secara bahwa menurut warisan leluhur Iya. jadi kakek-kakek nenek kita, mbah-mbah kita dulu, itu kopi itu dianggap obat segala obat. Kopi itu obat segala obat. Jadi mengobati segala sesuatu yang dulu itu belum ada obat ya. Kopi itu iya. Sehingga dulu banyak sekali kopi itu dipergunakan untuk obat. Kayak orang kena pisau ya, itu biasanya dilulurin kopi. Oh, begitu ya. Kena orang kena senjata tajam gitu ya. Terus kena kalau anak-anak kecil ya ada demam tinggi atau step itu biasanya diberi kopi pahit, tapi ya kopi pahit. Kopi hitam, kopi pahit ini. Kopi hitam, kopi pahit 1 sendok kecil ya. 1 sendok kecil biasanya untuk menahan itu. Nah, itu menurut leluhur. Bahkan banyak di cerita-cerita orang-orang tua dulu, bahkan kesurupan saja kesurupan ya. Orang kesurupan itu sembuh dengan kopi pahit. Dengan kopi pahit ya. Iya. Nah, secara ilmiahnya bahwa kopi itu memang mengandung kafein. Kafein itu bisa merangsang saraf ya, untuk kayak orang tidur itu membangunkan gitu ya. Oh, gitu. Jadi ya karena mengandung kafein sehingga kalau orang ngopi itu jadi semangat ya, kembali fresh kembali, sehingga menurut saya kopi itu betul-betul bisa membuat kita lebih sehat, lebih fresh gitu. Jadi makanya orang-orang tua dulu sampai umurnya cukup panjang, kalau orang-orang dulu panjang umur karena memang kopi itu ternyata bukan hanya untuk tadi bicara kesehatan gitu. Jadi kopi itu termasuk ada sisi spiritualnya. Karena kopi itu memang harus
bahasa itunya ngolah pikir ya. Makanya istilah ngopi gitu, Ngopi, ngolah iya, pikir gitu ngolah ya. pikir. Bukan hanya sekedar ngopi medang gitu enggak, tapi Enggak, ada sisi iya, ngolah pikirnya ada sisi itu. ngolah pikirnya. Iya, iya, Nah, iya, iya. bahkan makanya dalam konsep ngolah pikir itu kalau orang dulu itu doa itu kan krentek apa ya, Doa, dari iya, hati, dari hati. kecil, yang hati Iya. yang paling suci ya yang di dalam. Apa yang diolah mereka itu ya mungkin karena seringnya berselaras dengan alam, menyatu Iya. dengan alam, sehingga mbah-mbah kita dulu itu sering ngolah ya. Diolah ya. Iya, ngolah Pikirannya kehidupan, kehidupannya ngolah diolah alam gitu ya. semesta Iya, iya, ya, iya, karena semua iya. dulu belum banyak seperti sekarang alat-alat canggih. Iya, iya, Nah, iya, dari iya. situ ngolahnya itu banyak menemukan hal-hal yang sifatnya baik makanan, terus untuk kehidupan bersosial, terus hubungannya dengan alam semesta, sumber mata air, itu diolah betul-betul. Sehingga dalam konteks memayu hayuning bawono itu betul-betul canggih menurut saya gitu. Nah, Padahal karena sudah zaman dulu itu canggih ya. sudah mereka. ya, zaman dulu itu sudah cukup canggih gitu dalam ngolah Iya. pikirnya gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi mereka tidak hanya sekedar melakukan sesuatu berpikir hanya menggunakan akal, tapi bagaimana rasa ini betul-betul dipertimbangkan. Jadi selaras ya antara akal, pikiran, terus dengan hati dan rasa itu diolah bener-bener ya, selaras itu ya. Iya betul, Oh, sehingga gitu ya. nggak hanya semata-mata hanya akal pikiran gitu loh, tapi rasa tadi gitu loh, rasa. Sehingga karena dengan rasa itu semua serba dipikirkan dampak negatifnya. Oh, ini kira-kira kalau dilakukan berdampak atau tidak. Ini sejauh mengolah pikir. Nah, sehingga hati sucinya mbah-mbah kita dulu itu dalam Iya. mengolah pikir itu harus menggunakan cangkir gitu. Nah, cangkir kalau Cangkir itu iya. apa Ki maknanya? Cangkir itu ngencengaken pikir. Oh, cangkir itu ngenceng aku pikir gitu ya. Iya, ngencengaken pikir. Oh, iya, Jadi iya, iya. menggunakan cangkir itu dikencangkan pikir. Apa yang lagi diolah pikirnya itu sehingga perlu diperkuat lah ya. Iya, iya, Diperkuat. iya. Nah, mungkin kalau sekarang mungkin sudah banyak doa-doa. Kalau dulu mungkin masih mantra. Masih mantra. Aduh Iya. Gusti kawula mugi kula angsal kewarasan saking Gusti misalnya seperti itu. Apa yang lagi diolah? Mungkin punya keinginan agar anak cucunya kelak bisa menjadi orang yang sukses, itu diolah. Jadi ngopi zaman dulu, sejak zaman dulu, zaman mbah-mbah kita itu merupakan sebuah kegiatan spiritual ya Ki. Betul, kegiatan spiritual, bahkan bukan hanya untuk fisik tapi juga untuk suguh luhur. Mbah-mbah kita yang sudah mendahului itu ada yang namanya suguh luhur, tetap ada kopi pahit. Ada kopinya ya. Ada kopi pahit. Ya, nah, ada kopi nah pahit. ini kadang kan beredar di masyarakat bahwa kopi itu bisa menyebabkan sakit atau gimana gitu. Mungkin sebenarnya itu kesalahan dari apa ya, penyajiannya atau cara menikmatinya itu bagaimana Ki? Kok mengopi yang benar, cara ngopi yang benar itu seperti apa? Atau harus kopi hitam misalnya yang untuk sehat gitu loh. Iya. Kopi hitam tanpa gula atau bagaimana yang baik itu seperti apa? Karena kopi itu kan menurut apa yang Jenderal sampaikan bukan hanya menyehatkan secara fisik tapi juga secara lahiriah dan batiniah gitu kan, secara spiritual. Makanya zaman dulu kopi itu merupakan sebuah kegiatan ritual gitu kan, bukan hanya medang tok terus ngobrol nggak karu, tapi ada sisi ngolah pikirnya ya gitu. Ngolah pikir, ngopeni pikiran, ngolah pikiran juga diolah dan bisa selaras dengan semesta juga, dengan semua semesta. Itu bukan hanya alam semesta ini, alam di sekitar kita ini, tapi semesta diri kita mungkin ya. Ya, termasuk semesta di dalam diri kita, karena hubungannya dengan jagat alit dan jagat ageng. Itu ya. Jagat kecil dan jagat besar. Iya, bahwa ada di dalam tubuh kita, ada di dalam diri kita itu manunggalnya beberapa unsur yang ada di dunia ini ada di dalam diri kita gitu. Mungkin itu pembahasannya nanti ya. Tapi ini kaitan kopi tadi, yang apa namanya, yang dalam arti harus dikencangkan pikir itu, karena memang menurut saya setelah saya pahami dari mbah-mbah kita kenapa itu menjadi budaya yang sangat kuat. Bahkan kalau di daerah wilayah Kebumen Utara kalau ada tamu itu kalau belum ada kopi, ibaratnya rasanya itu kurang afdol gitu ya, karena kopi itu menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah hubungan sosial yang setiap dalam sebuah acara kegiatan-kegiatan di
desa maupun di wilayah, di lingkungan RT itu pasti ada yang namanya kopi. Gitu. Ya, sebagai kopi. sebuah suguhan yang diibaratkan mungkin wajib, tapi walaupun tidak tertulis gitu, pasti sebuah kewajiban mungkin. Iya, sebuah rasanya kewajiban. Nek ora ngopi ki ora afdol gitu loh. Iya, makanya kadang ada bahasa kurang ngopi apa ya, cuntel lah gitu. Cuntel, ya, karena betul, itu, karena kopi itu mengandung kafein sehingga bisa mengefreshkan itu. Secara spiritual, kopi itu yang tadi dikatakan Ki Sugeng bahwa yang sehat itu yang seperti apa? Ya sebetulnya yang sehat itu kalau dari dulu pun orang dulu mbah kita, kopi itu ya kopi. Kopi ya bener-bener ya, kopi gitu ya. Kopi bukan ya? Ada campuran macam-macam, tapi kopi yang sehat itu ya kopi dari biji kopi yang diolah dengan bagus sesuai standar operasional pembuatan kopi ya. Bahkan kalau pengen lebih nikmat lagi ya pasti harus dipilih yang jenis kopi yang cukup bagus dan tidak ada campuran karena pahit. Nah kalau orang dulu itu tidak dicampur gulanya gitu. Tidak dicampur itu, iya, gulanya itu ditaruh di lambar sehingga karena pahitnya tadi nah itu tambah pakai gula. Nanti dipisah gitu. Kopi pahit tetap kopi pahit, nanti misalnya bagi yang suka gula gitu kan dikasih gula tersendiri gitu. Iya, tempat tersendiri. Iya, tempat tersendiri. Kayak sekarang kayak di hotel-hotel kan, di hotel-hotel seperti itu ya. Jadi memang monggo yang mau itu sebenarnya ngikutin leluhur dulu kita. Berarti gitu. Leluhur kita sudah canggih sekali, sudah mencontohkan dari dulu, sudah tahu. Mereka titen mungkin ya Ki ya. Titen, terus niteni dari berbagai macam mungkin observasi cara penelitian, terus pengamatan juga, ternyata kopi ini sangat banyak manfaatnya gitu kan. Iya. Jadi kadang kan ada kok ngopi mulai jadi sakit, nggak enak, berarti memang mungkin ada cara yang salah dalam ngopi ya gitu. Iya, karena mereka mungkin yang diminum bukan kopi gitu, bukan tapi kopi. Banyak campuran-campuran yang membuat ada pengawet mungkin, ada dan sebagainya. Itu yang memang tidak bagus, tidak bagus untuk tubuh ya. Mungkin makanya dalam jangka waktu sekian tahun. Iya. Kalau paling 2 kali 3 kali minum menurut saya tidak ada dampak, tapi gitu. Karena nyatanya bagi masyarakat sini baik ngopi dan linting itu juga menjadi sebuah rokok linting itu ya yang dibuat sendiri itu. Nah, yang seperti ini nih contohnya ini alami. Ini rokok lintingan ya. Iya, ini rokok lintingan. Makanya ngopi linting itu menjadi budaya ya orang-orang dulu yang dalam menikmati hidup di sebuah pedesaan. Tapi selain secara itu secara spiritualnya menurut saya sangat-sangat luar biasa. Ya karena menggunakan rasa tadi, jadi dalam mengolah pikir dan mengencangkan pikir itu, bahkan dalam setiap seruput, makanya kopi itu bukan minum sebetulnya gitu. Bukan minum kopi ya? Iya, seruput kopi. Jadi kopi itu bukan untuk karena orang itu haus, tapi memang harus dinikmati, harus betul-betul rasa pahitnya itu membuat ilmu atau pemikiran kita itu dalam sebuah kehidupan semesta. Ya bahwa hidup itu ternyata memang ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, ada senang dan susah. Itu tidak bisa kita tolak begitu. Sehingga kalau sudah terbiasa kita memahami bahwa hidup itu pahit, tapi di balik kepahitan itu ada manisnya. Sama dengan kopi. Kopi itu pahit, tapi sebetulnya ada glukosa yang melapisi kopi itu gitu. Jadi kulit kopi itu sebetulnya manis, makanya semut itu banyak yang pada ke kopi. Iya. Jadi di balik kepahitan kopi ada harapan kemanisan. Nah, itu melambangkan filosofi bahwa kalau kita pengen hidup yang manis, ya harus merasakan pahitnya kehidupan. Sehingga bisa nanti merasakan manisnya kehidupan. Tapi kalau langsung merasakan manisnya dulu, manisnya dulu. Dikala kita menghadapi kehidupan yang pahit itu berat, nah, makanya kalau orang dulu itu berpesan jangan gumunan, jangan kagetan, jangan getunan. Nah, jangan gumunan itu nggak bakal orang dulu itu gumunan dengan semesta, dengan kehidupan, udah. Karena orang dulu yakin bahwa kehidupan itu ya itu. Luar biasa sekali, berarti filosofinya sangat dalam sekali. Makanya orang zaman dulu walaupun ngopi tiap hari, ngopi, ngudut, linting, tingwe gitu kan, rokok yang dengan tembakau yang tradisional itu ngopinya karena memang kopinya ya memang bener-bener kopi ya Ki. Lintingnya betul. Memang bener-bener tanpa tembakau yang memang tembakau alami lah.
Makanya tetap ngopi berapapun ya tetap sehat gitu kan, tetap sehat, lahirnya sehat, batinnya sehat, fisiknya juga kuat, dan Dila juga secara fakta gitu kan, banyak orang zaman dulu pun dan sampai sekarang orang-orang yang hidup di desa, mereka tuh yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua, mereka ngerokok, mereka ngopi, panjang umur, sehat, jauh dari penyakit ya gitu. Betul. Nah, Memang kalau untuk mengikuti hal-hal orang dulu itu kan kita kadang agak ada kesulitan, banyak kesulitan karena situasi zaman yang sudah semakin canggih.